Lebih dari 200 suku hidup dan tinggal di Papua. Memiliki ragam kearifan unik yang selalu menarik untuk menjadi rangkaian cerita petualangan. Suku Dani dengan festival lembah Baliamia, hingga masyarakat Marin Anim yang arif memanfaatkan alamnya di Merauke. Papua, ujung timur negeri yang kaya tradisi, kearifan, dan tentu saja alamnya. Berada di wilayah pegunungan tengah Papua, Lembah Baliem memiliki salah satu tradisi tertua yang ada di tanah Papua. Beragam suku hidup di sini membawa identitasnya masing-masing. Oh ini? Panjat? Ya. Ini dia. Panjat. Ini dia yang dinamakan dengan buah merah. Itu buahnya agak panjang dan kalau kita lihat pohonnya seperti pohon pandan, cuma dia memang agak menjulang tinggi ke atas. Tanaman endemis Papua ini bisa tumbuh subur hingga ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut. Oke, baik. Kita sudah punya banyak. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau dilihat-lihat ya, ini buah merah ini. Kalau menurut saya sih, ini seperti nangka. Nangka panjang. Ya, akhirnya terbelah juga. Ini mah. Oh, merah-merah. Iya. Mukanya merah juga. Oh. Jadi buah merah ini kulitnya kita makan. Isinya biasanya kata Pak Titus ini buat makan worm atau babi. Setelah kulit benar-benar terpisah dari daging buah, selanjutnya dijemur sekitar 1 jam. Untuk mengurangi getah, biar lebih mudah diolah. Api kasih masuk di sini. Ini kita mau bakar batu sambil masak buah merah yang tadi udah kita proses. Dulu, bakar batu hanya dilakukan ketika penobatan kepala suku atau saat melepas warga yang akan berperang. Sekarang, bakar batu bisa diadakan untuk acara yang lebih sederhana, seperti menyambut tamu. Nah, ini udah jadi tempat pembakaran batu. Namanya juga bakar batu ya. Paling atas ini, batunya baru paling atas. Itu dia, tadi sudah dibakar sama Bapak Titus. Tuh, asapnya banyak sekali. Aduh, panas ini. Panas. Nah, nih tempat masaknya udah jadi. Sekarang tinggal dimasukkan ke ladi. Butuh proses yang sangat panjang untuk masak bakar batu. Ada batu lagi, ada jerama lagi, ada daun-daun lagi, ada ubi, ada keladi. Lalu dihias dengan pinggirannya dengan daun jagat. Fungsinya ini untuk menahan panas agar yang kita masak di dalam semuanya matang.
Buah merah sengaja diletakkan di bagian atas, supaya saripatinya tidak menetes karena panas terlalu tinggi. Ini unik banget nih cara masaknya. Semuanya ditaruh lagi, ditumpuk lagi. Saya penasaran hasilnya seperti apa. Sudah? Tutup? Nah, masak bakar batunya sudah jadi nih. Kita mau buka dulu. Bagaimana terlihatnya? Nah, ikatannya harus dibuka dulu. Matang! Ini sayur sawi toh? Iya. Matang, keren. Ini canggih nih baru nih. Hati-hati. Ini dia. Buah merah yang yang menjadi ciri khas dari masyarakat Papua. Panas. Ini dia nih. Ini setelah matang, biji-biji dari buah merah ini gampang dilepasnya. Ini yang dipakai kita untuk makan tuh ini. Ini dia. Nanti akan dikasih air sedikit biar ada kuahnya. Ini proses selanjutnya. Ini sekarang kita lagi proses pemerasan sari. Tekstur buah merah setelah diperas kental banget ya. Merah pekat seperti saus tomat. Peras lagi. Prosesnya berulang-ulang nih. Tadi sudah diperas, terus dikasih air lagi, sekarang peras lagi. Habis ini adalah memasukkan sayur, keladi, ubi ke dalamnya. Betul, Mama? Ini dia hasil masak buah merah pakai bakar batu. Dalam buah merah ini memang terkandung banyak banget nutrisi. Beta karoten untuk kesehatan mata, vitamin C untuk daya tahan tubuh, hingga kalsium untuk kekuatan tulang. Permisi. Akhirnya nyampe juga. Emang gitu cara masuknya. Sekarang saya lagi mau mengunjungi suku Dani untuk festival Lembah Baliem. Itu dia tujuan saya kemari. Selamat pagi Bapak-bapak. Pagi. Sembari berhias, ada pula yang bertugas membuat api secara alami. Selain untuk keperluan dapur, api yang mereka buat akan digunakan untuk menghangatkan badan dan membuat abu. Penasaran kan abu ini untuk apa? Ini diapain nih Bapak? Sudah tutup mulut tuh. Oke, tutup mulut. Wow! Khasiat dari Joko Seket ini membuat muka saya langsung hitam. Nah, ini dia nih pemasangan mahkota istilahnya. Ini dipakai. Nah, ini apa maksudnya nih? Siruke. Ngomong-ngomong ini punya kepala suku kah? Iya. Berarti saya harus tusuk itu dong.
Yang gigi babi? Iya. Tak usah lah ya, tak usah, jangan. Apa yang harus saya lakukan? Perang saja ikut? Oke, maju! Panas terik sama sekali tidak mengurangi semangat seluruh pasukan. Kami sangat siap maju ke medan perang. Ada 42 distrik di Kabupaten Jayawijaya. Semua turut meramaikan Festival Lembah Baliem. Sebuah momen tahunan yang selalu mereka nantikan. Beragam atraksi perang dan tarian dari berbagai suku di Pegunungan Tengah menjadi sajian saat gelar budaya ini. Festival Lembah Baliem telah membuka mata dunia akan Wamena. Rumah tinggi merupakan tempat tinggal bagi masyarakat pedalaman di Papua bagian selatan. Akibat modernisasi, hanya tersisa 2 suku yang masih menggunakan rumah tinggi ini, yaitu Korowai dan Kombai. Jadi sekarang saya bukan bikin kerangka untuk membuat gedung, tapi kita hari ini mau membuat rumah pohon. Rumah tinggi, begitu sebutan untuk tempat tinggal khas suku Kombai. Dibangun di cabang-cabang pohon untuk menopang beban. Tak ada kriteria pohon khusus, yang terpenting batang kayu harus keras, kuat, dan tinggi. Setelah tadi kerangka lantainya sudah selesai, setelah pakai kayu rai atau rayu, nah sekarang bagian atapnya. Kalau bagian atapnya ini kayu yang dipakai juga berbeda, yaitu kayu foro. Ini sekarang proses untuk pemasangan daun sagunya. Jadi tadi saya pikir bakal dianyam dulu, ternyata enggak, langsung disisipkan saja di kayu-kayu yang tadi sudah dipasang di atap, kayu biah. Rumah tinggi merupakan bangunan yang sakral. Dibangun jauh dari tanah bukan tanpa alasan. Tujuannya agar terhindar dari nyamuk malaria dan serangga lain yang berbahaya. Selain itu, rumah tinggi juga menjadi benteng pertahanan dari para pendatang yang dianggap asing. Sudah hampir selesai. Ini sekarang saya lagi pasang untuk bagian dindingnya dulu. Ini memang sengaja dipasang menyamping supaya lebih kokoh dan lebih kuat. Semakin tinggi rumah yang dibangun, maka semakin baik. Seperti itulah keyakinan mereka tentang rumah tinggal. Saya merasa kagum akan kreativitas rumah tinggi. Di tengah terpaan tantangan hidup di belantara hutan rawa yang kompleks. Konstruksi bangunannya pun tak bisa dianggap sepele. Dibutuhkan kearifan lokal tinggi yang memang telah turun-temurun menjadi tradisi. Dinding sebelah kanan dan sebelah kiri sudah jadi. Ini tinggal kita bikin jendelanya dan di sini pintunya. Di bawah juga Om Sadra lagi bikin untuk tangganya. Aduh, ternyata bikin rumah pohon tidak semudah yang dilihat. Lumayan capek dan butuh konsentrasi juga. Yang saya buat sudah 90% hampir jadi. Nah, nanti kalau misalnya sudah jadi akan menjadi seperti yang ada di belakang saya, tapi ini jauh lebih tinggi lagi. Dan memang dulunya rumah pohon ini dibuat sama masyarakat tujuannya untuk menghindari dari predator-predator yang ada di darat. Tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini buat apa lagi, Om?
menangguhkan. Nah, jadi kita ini rame-rame mau cari ada salah satu biota yang masih rahasia pastinya. Dan yang kita bawa ini ada namanya D dan juga Wat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi sebenarnya untuk mencari abawir ini tidak terlalu sulit karena abawirnya kelihatan di permukaan nongol-nongol gitu. Salah satu biota buruan masyarakat adalah kelompok moluska atau binatang berkulit lunak seperti siput dan kerang-kerangan. Abawir merupakan jenis kerang bivalvia yang hidup di ekosistem mangrove. Kerang ini juga biasa dikenal kerang lokan. Kalau biasanya kerang atau siput semacam ini yang dimanfaatkan hanya dagingnya, beda sama abawir, jadi kulitnya bisa dimanfaatkan juga. Penasaran? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi ini sebelum dibakar untuk menjadi kapur, cangkang dari abawir ini harus dicuci dulu. Cangkang kerang mengandung kalsium karbonat dengan kadar yang lebih tinggi bila dibandingkan batu gamping, cangkang telur, keramik, atau bahan lainnya. Cangkang kerang merupakan media alternatif pemisah air dengan ion logam dan terbukti aman jika terkonsumsi manusia dalam ukuran tertentu. Jadi kerangnya atau siput abawirnya udah ditaruh di pembakaran yang baru, nanti tinggal para bapak nyalain api lagi. Tujuan perendaman supaya cangkang abawir tidak terlalu keras saat ditumbuk, sekaligus membersihkan dari sisa abu pembakaran. Jadi memang kalau urusan tumbuk menumbuk ini jadi urusannya mama-mama, karena mama-mama lebih tahu kapur yang baik itu seperti apa, kehalusannya, terus cangkangnya yang dipilih itu yang seperti apa. Nah, jadi mengunyah siri ini emang terkenal di wilayah timur. Dan udah terbiasa ya mama, kalau habis makan bareng-bareng atau habis havi, kita ngumpul seperti ini yang namanya kahol. Kita ngobrol-ngobrol. Kahos. Kahos sambil mengunyah pinang. Gimana nih mama? Kares juga mau coba. Umumnya, buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang memang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Ini langsung kunyah aja mama. Keras, mama keras sekali. Iya, tapi aku makan. Jadi nanti kuat. Mengunyah pinang bagi masyarakat Papua adalah sebuah simbol dan bukti kecintaan terhadap tanah Papua. Cara makan pinang khas Papua ini dipercaya lebih bersahabat bagi yang belum pernah mencoba. Sudah nih mama, sudah merah. Udah cantik semua ya. Emang seru tadi mulai dari kita kafe, makan bareng-bareng. Terus kita minang bareng-bareng sambil kaho sambil ngunyah pinang bareng-bareng. Biar saya ikutan cantik seperti mama-mama nih, bibirnya sudah merah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tambah lagi.